Shalom, saudaraku, sidang jemaat mempelai wanita anak domba Allah yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan menerangkan satu pokok bahasan yang cukup penting, bahwa siapapun di muka bumi ini, siapapun orangnya, sekalipun dia konglomerat, pakar, kemudian tokoh negarawan, saudaraku, bahkan iblis sekalipun, saudaraku, ini tidak akan bisa untuk mereka-reka datangnya masa antikris maupun menentukan pemberlakuan tanda 666. Kitab Wahyu ini merupakan rencana Tuhan, saudaraku. Jadi baik manusia yang berambisi, itu konglomerat, itu pakar-pakar teknologi, itu pemimpin-pemimpin dunia, bahkan iblis sekalipun, ini tidak akan bisa, saudaraku, untuk mereka-reka menentukan datangnya masa antikris. Kalau saat ini mulai ada isu mengenai penerapan tanda 666, saudaraku, yang konon kabarnya mau disisipkan di dalam vaksin corona dan lain sebagainya, saudaraku. Kalau manusia mereka-reka seperti itu, saudaraku, bahkan iblis mereka-reka seperti itu tidak akan pernah bisa terjadi, saudaraku, karena terjadinya masa antikris atau pemberlakuan tanda 666 ini justru tergantung kepada, saudaraku, jemaat mempelai wanita anak domba Allah ini sudah terbentuk apa belum, saudaraku. Tubuh Kristus ini sudah terbentuk apa belum? Pekerjaan Tuhan ini sudah dilaksanakan dengan sempurna apa belum? Pekerjaan Tuhan, amanat agung Tuhan ini sudah terselesaikan apa belum? Kalau amanat agung Tuhan untuk mempersatukan tubuh Kristus, untuk membentuk sidang mempelai wanita anak domba Allah ini belum tercapai, saudaraku, bagaimanapun juga, saudaraku, manusia sejenius apapun, sekaya apapun, seberkuasa apapun, dia ingin mempercepat datangnya masa antikris, dia ingin menerapkan berlakunya tanda 666, itu tidak akan bisa terjadi. Kenapa, saudaraku? Karena kitab Wahyu ini rencana Tuhan. Pahami baik-baik, saudaraku. Kitab Wahyu ini rencananya Tuhan, bukan rencana iblis, saudaraku. Kitab Wahyu yang kita pelajari, yang merupakan panduan petunjuk dari apa-apa yang akan terjadi di akhir zaman ini, merupakan rencana Tuhan, bukan rencana iblis. Jadi iblis tidak bisa merencana untuk terjadinya kitab Wahyu ini, saudaraku. Untuk kegenapan kitab Wahyu ini justru yang harus menggenapi dan menjadi pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu ini adalah hamba-hamba Tuhan, saudaraku, yang membentuk jemaat-jemaat dari seluruh penjuru bumi, orang-orang percaya dari berbagai macam gereja, dari berbagai macam denominasi gereja yang percaya Tuhan Yesus Kristus, untuk menyatu utuh di dalam kesatuan tubuh Kristus. Untuk kualitas rohaninya terukur menjadi bait suci Allah. Kemudian mau bersatu dengan saudara-saudaranya dari berbagai gereja, dari berbagai organisasi, bahkan juga dengan bangsa Israel. Nanti kesatuan yang begitu utuh dan sempurna ini, saudaraku, kemudian juga mencapai kualitas iman, standar iman yang ditentukan oleh Tuhan seperti ditulis di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, itu diukur kualitas dari iman jemaat-jemaat mempelai wanita anak domba Allah. Kalau itu sudah terukur, kemudian jemaat mempelai itu sudah jadi, tubuh Kristus itu sudah lahir, tertulis dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, maka saat itulah, saudaraku, baru antikris itu diperbolehkan seizin Tuhan, saudaraku.
untuk menguasai bumi ini. Jadi antikris itu, saudaraku, dia tidak bisa merekayasa waktu, dia tidak bisa merekayasa pemberlakuan tanda 666, saudaraku. Justru ini tergantung dari kesiapan para hamba-hamba Tuhan. Apakah sudah mempersiapkan jemaatmu sungguh-sungguh di dalam kesatuan tubuh Kristus? Apakah sudah terjadi kesatuan gereja Tuhan dari seluruh penjuru bumi ini? Apakah kita sudah memeteraikan bangsa Israel? Wahyu pasal 7 ayat 1-4 itu, saudaraku. Kita harus menjangkau bangsa Israel. Sebagian dari bangsa Israel itu harus kita jangkau, kita menangkan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kitab Roma tuliskan ada sebagian bangsa Israel yang sampai saat ini belum menerima Kristus Mesias, dan itu harus kita jangkau suatu ketika dalam satu kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Kemudian hasil kegerakan kuda putih itu apa, saudaraku? Itu termeterainya, saudaraku, bangsa Israel. Secara hurufiah nanti yang dimeteraikan adalah 144.000 orang dari bangsa Israel nanti dimeteraikan. Wahyu pasal 7 ayat 1-4. Kemudian untuk terjadinya itu, saudaraku, ini butuh tokoh-tokoh akhir zaman yang bisa menyatukan gereja Tuhan, yang bisa mempelopori kegerakan ini, kegerakan menjangkau bangsa Israel ini. Ini harus terjadi. Kalau kesatuan gereja Tuhan saja belum terjadi, kemudian kita belum menjangkau bangsa Israel, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, 666 itu belum akan jadi, saudaraku. Belum akan diizinkan oleh Tuhan jadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saudaraku, bagaimanapun juga orang merekayasa pengen menyegerakan berlakunya tanda 666, atau ingin supaya masa antikris itu segera terjadi, meskipun itu tokoh super kaya, tokoh super jenius, orang yang super berkuasa, saudaraku, yang berambisi ingin mewujudkan tatanan itu tidak akan berhasil. Karena kitab Wahyu ini bukan rencana manusia, bukan rencana iblis, tetapi kitab Wahyu ini rencana Tuhan. Dan alurnya ini sangat jelas sekali. Saudaraku, justru, saudaraku, untuk terjadinya masa antikris itu, saudaraku, ini tergantung dari kesiapan jemaat-jemaat mempelai wanita anak domba Allah. Gereja-gereja yang bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama harus diperhatikan. Ini kitab Wahyu pasal 1 ayat 16. Ini munculnya 7 orang hamba Tuhan yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Oleh karena itu kitab Wahyu pasal 1 itu pertama kali kitab Wahyu disampaikan, itu pertama Wahyu pasal 1 ayat 1-3 itu merupakan berita sukacita. Jadi kalau orang memberitakan kitab Wahyu ini bukan berita duka cita yang menakutkan, tapi berita sukacita. Saudaraku, kemudian yang selanjutnya yang akan datang itu siapa? Tuhan Yesus yang akan datang di awan-awan. Supaya tidak bisa dipalsukan oleh Mesias-Mesias palsu. Karena nanti akan banyak orang yang mengaku sebagai Mesias, sebagai Mesias yang dijanjikan. Dan kalau kedatangan Tuhan Yesus di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7 itu dari awan-awan, saudaraku, itu tidak akan bisa dipalsu oleh siapapun. Karena nanti yang akan mengaku sebagai Mesias itu adalah manusia yang asalnya dari muka bumi ini. Yang terlahir mungkin dari Cina, dari Amerika, dari Timur, saudaraku, dari Irian, dari Papua, dari Afrika, atau dari manapun belahan bumi ini. Sepanjang itu masih terlahir dari bumi ini, saudaraku, datangnya masih dari bumi ini, dia mengaku sebagai Mesias, itu bukan. Karena Mesias
yang akan datang. Tuhan Yesus Kristus itu menyatakan dirinya nanti dia datang di awan-awan dan semua bangsa akan meratapi dia. Saudaraku, kemudian yang diperhatikan juga Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Di sana Tuhan menyatakan diri sebagai imam besar. Ini yang harus kita kenali. Oleh karena itu kitab Wahyu ini di dalam pasal 1 ini yang diperkenalkan pertama oleh Tuhan itu bukan antikris, bukan binatang naga tua yang berkepala 7 bertanduk 10 itu bukan, saudaraku. Supaya apa? Supaya perhatian jemaat, perhatian hamba-hamba Tuhan itu tertuju kepada Wahyu pasal 1 ini pertama kalinya, saudaraku. Yaitu munculnya, saudaraku, tampilnya Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar yang memimpin kegerakan akhir zaman. Dia tampil dalam kostum imam besar menurut peraturan Malkisedek, saudaraku. Ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai dengan 20. Saudara bisa baca penampilannya yang begitu dahsyat luar biasa. Jadi karena penampilan Tuhan, dia tampil sendiri. Kalau dalam bahasa Jawanya gitu, nyalirani, saudaraku. Dia tampil sendiri untuk menyucikan, menguduskan gerejanya. Betapa dahsyatnya nanti penyucian itu terjadi. Betapa dahsyatnya goncangan-goncangan yang akan terjadi di semesta alam ini. Saudara, makanya dalam khotbah yang kemarin saya katakan, jangan sampai orang saat ini kalau bernubuat itu sembarangan, nanti bisa ditampar malaikat. Seperti Herodes Agripa Agung itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena di akhir zaman ini, terutama kalau kitab Wahyu digenapi, Tuhan itu tampil sendiri, dia sebagai imam besar agung yang memimpin kegerakan kitab Wahyu. Dan untuk kegerakan kitab Wahyu itu, saudaraku, dia menggunakan tangan kanannya. Wahyu pasal 1 ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Saudaraku, 7 bintang ini adalah tangan kanan Tuhan. Bintang itu siapa? Kitab Daniel tuliskan. Bintang-bintang itu adalah hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang memberikan petunjuk jalan kebenaran kepada orang banyak. Mereka seperti bintang-bintang di langit, kekal untuk selamanya. Saudaraku, jadi yang dimaksud dengan bintang ini adalah orang yang memberi petunjuk. Ternubuat juga di dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus untuk menunjukkan lahirnya Tuhan Yesus Kristus di Bethlehem. Itu Tuhan menggunakan bintang Bethlehem waktu itu 2000 tahun yang lalu untuk menunjukkan arah di mana Tuhan Yesus Kristus itu lahir. Saudara, itu Natal 2000 tahun yang lalu, berita sukacita 2000 tahun yang lalu. Kemudian berita sukacita Natal kedatangan Tuhan kali ini, saudaraku, yang akan membawa petunjuk kepada Wahyu pasal 12. Maka wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Kalau 2000 tahun yang lalu itu lahirnya Tuhan Yesus Kristus kepala gereja, maka di akhir zaman ini yang akan diberikan petunjuknya, haluannya oleh 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Kalau dulu bintang Bethlehem membawa orang Majus ke Bethlehem. Saudaraku, kalau akhir zaman ini, saudaraku, yang membawa petunjuk kepada lahirnya anak manusia yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi adalah 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saudaraku, Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Saudaraku, jadi hamba Tuhan yang disebut 7 bintang ini saat ini sudah ada. Saudaraku, mereka sedang digodok oleh Tuhan, tinggal menyatukan di dalam genggaman tangan Tuhan ini loh, saudaraku. Menyatukan dalam satu visi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi
yang harus dikenal di dalam pemberitaan kitab Wahyu yang benar ini, pertama itu bukan antikris. Kalau saudara mengenal pemberitaan akhir zaman kitab Wahyu, yang saudara kenal itu malah antikris, nabi palsu 666. Pertama yang saudara ketahui itu berita yang tidak benar. Karena pintu gerbang kitab Wahyu, ini saudara harus memahami dahulu. Siapa yang akan datang, yang akan menyucikan, menguduskan gerejanya? Dia Tuhan Yesus Kristus yang tampil sebagai imam besar. Dia memakai hamba-hambanya yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi untuk terjadinya masa antikris, untuk terjadinya pemakaian tanda 666 itu bukan karena rekayasa manusia, bukan karena rekayasa seorang pakar, bukan rekayasa tokoh pemimpin dunia, bukan rekayasa seorang konglomerat dunia, tetapi saudaraku, itu menunggu diutusnya tokoh-tokoh akhir zaman yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah. Saudara, ini sudah ada. Dan karena berita kitab Wahyu ini munculnya dari Indonesia, saya beritahu saudara bahwa 4 tokoh ini nanti munculnya dari Indonesia. Kemudian yang 3, karena ada 7 saudaraku, Wahyu pasal 1 ayat 16, 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. 4 tokoh hamba Tuhan yang akan dipakai ini munculnya dari Indonesia. Kemudian 3 yang lainnya, ini dari luar negeri. Saudaraku, jadi ini penjelasannya juga ada, saudaraku. Meskipun ini diperoleh secara hikmat dan makrifat, saudaraku, tetapi ini penjelasannya secara ayat juga ada. Nanti pada waktunya saya terangkan, saudara, akan menjadi jelas. Saudara, selain tergantung dari penampilan Tuhan Yesus Kristus yang tampil sebagai imam besar, kemudian munculnya tokoh-tokoh yang diutus di akhir zaman, kemudian selanjutnya juga tergantung dari kesiapan jemaat-jemaat mempelai wanita anak domba Allah yang tertulis di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6. Saudaraku, kalau jemaat sudah siap, saudaraku, barulah nanti masa antikris itu diizinkan Tuhan terjadi. Jadi yang pertama saudara harus ketahui, di akhir zaman dalam kegerakan kitab Wahyu ini, saudaraku, Tuhan akan tampil sendiri, saudaraku, nyalirani, bahasa Jawanya begitu, saudaraku. Saya sering pakai bahasa Jawa karena kalau Tuhan Roh Kudus berbicara kepada saya itu kadang pakai bahasa Jawa. Nyalirani, Tuhan akan hadir sendiri, tampil memimpin sebagai imam besar, saudaraku. Dan untuk melakukan pekerjaannya itu, dia akan menggunakan tangan kanannya. Tangan kanannya itu disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang sangat diurapi. 4 orang dari Indonesia. Kemudian yang 3, ini dari luar negeri. Ini diperoleh lewat hikmat dan makrifat. Sekalipun demikian, nanti ini penjelasan ayatnya akan ada. Nanti suatu ketika akan saya terangkan. Tetapi ini pembahasan kali ini supaya saudara mengerti bahwa datangnya masa antikris, datangnya pemberlakuan tanda 666 itu bukan idenya iblis. Saudaraku, bukan idenya orang yang berduit, konglomerat, bukan idenya, saudaraku, orang yang berkuasa, tetapi itu seizin Tuhan. Kitab Wahyu ini rencana Tuhan, saudaraku. Kitab Wahyu ini bukan rencana iblis. Saudara, oleh karena itu bagaimanapun juga orang merekayasa terjadinya tanda 666 itu, kalau Tuhan belum izinkan, karena sidang mempelai wanitanya belum terbentuk, itu belum akan jadi, saudaraku. Benar, saudaraku ini.
Dan yang harus saudara ketahui, kalau saudara mengenal pemberitaan kitab Wahyu, yang pertama harus saudara kenal adalah tampilnya Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar. Dia langsung tampil sebagai imam besar. Dalam bahasa Jawanya, saya sebut lagi, nyalirani. Dia turun tampil sebagai imam besar yang menyucikan, menguduskan. Oleh karena itu jangan main-main dengan pelayanan di akhir zaman. Jangan nubuat ngaco nanti ditampar malaikat. Seperti Herodes Agripa Agung. Saudaraku, Herodes itu bukan orang yang tidak tahu Alkitab. Dia ngerti. Teman-temannya ahli kitab. Teman-temannya, saudaraku, di sekelilingnya itu orang-orang pinter Alkitab. Tapi dia sengaja ngomong, ini suara Allah, saudaraku. Padahal bukan, saudaraku. Jadi, pada saat kegerakan kitab Wahyu ini, jangan sekali-sekali nanti seseorang itu bernubuat ngacau, saudaraku, menuruti keinginannya sendiri. Nanti bisa ditampar malaikat. Seperti Herodes Agripa Agung. Karena Tuhan Yesus tampil sendiri menyucikan. Dia sebagai imam besar. Saudara bisa baca di dalam kitab Wahyu pasal 1, saudaraku, ayat 9 sampai 20. Penampilannya begitu dahsyat, luar biasa. Yang siap menyucikan, siap menguduskan jemaat-jemaatnya. Saudaraku, jadi untuk terjadinya masa antikristus sekali lagi, ini tidak bisa dipercepat oleh karena manusia. Karena keinginan manusia, karena kemauan manusia ingin menerapkan tanda 666, melalui vaksin dan lain sebagainya. Tidak bisa direkayasa seperti itu. Kitab Wahyu ini rencananya Tuhan. Kalau pekerjaan Tuhan itu belum jadi, belum selesai, mempelai belum terbentuk, tidak akan diizinkan tanda itu terjadi. Saudara, jadi yang pertama harus kita ketahui, saya ulang lagi, saudaraku. Ini pertama, saudaraku. Pertama kita harus mengenal Tuhan Yesus yang akan tampil memimpin kegerakan kitab Wahyu. Dia tampil sebagai imam besar. Dan dia yang tampil sebagai imam besar itu yang mengutus saya untuk menyampaikan pemberitaan kitab Wahyu itu. Oleh karena itu kalau saya memberkati di dalam doa-doa, saya selalu sampaikan Tuhan Yesus Kristus imam besar agung memberkati. Karena itu yang menyuruh saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, kita harus mengenali tokoh-tokoh akhir zaman yang akan diutusnya, yang disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah. 4 orang dari Indonesia, yang 3 orang dari luar negeri. Saudaraku, kemudian yang ketiga ini, bila jemaat-jemaat sidang mempelai sudah siap, setelah itu barulah nanti masa antikris itu diizinkan terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi tokoh kegerakan akhir zaman ini ada ditulis, saudaraku, percakapannya begitu indah, luar biasa dalam bahasa hikmat dan makrifat dalam Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11, saudaraku. Nanti kita baca tokoh kegerakan akhir zaman yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11. Ini di sana mencatat percakapan 8 tokoh yang disebut sebagai, saudaraku, kalau di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 itu sebagai 7 bintang. Kemudian satu lagi, saudaraku, ada tokoh besar, tokoh kegerakan kitab Wahyu yang disebut penunggang kuda putih. Ini nanti akan kita bahas di dalam pemberitaan kitab Wahyu saat kita membahas Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11 ini, saudaraku. Jadi tokoh kegerakan akhir zaman yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11 dan 7 guru, ini 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah, Wahyu pasal 1 ayat 16, ini adalah penentu kapan pengungsian. Saudaraku, penentu kapan masa antikris itu boleh terjadi. Saudaraku, jadi
tokoh-tokoh besar akhir zaman yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah, yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat Wahyu pasal 10 ayat 1-4 disebut sebagai 7 guru. Itu penentu kapan, saudaraku, masa antikris itu terjadi. Kapan gereja itu harus mengungsi, Viogo, lari, hilang, dan lenyap ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Itu yang memberikan aba-aba. Komando adalah 7 guru tadi, saudaraku. 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kalau pada zaman Musa ini bukan Fir'aun yang menentukan terbelahnya laut Teberau, saudaraku. Tetapi Musa dan bangsa Israel yang menentukan terbelahnya laut Teberau itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan Fir'aun dan bala tentaranya hanya mengejar saja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, demikian pula di akhir zaman yang menjadi penentu masa antikris itu, saudaraku. Itu bukan antikris sendiri malahan. Dia terpaksa nanti karena dia jatuh sudah, saudaraku. Iblis jatuh dari langit. Wahyu pasal 12 ayat 7-9. Karena saat itu anak laki-laki itu sudah dilahirkan. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Kemudian dibawa ke surga. Surga dibersihkan. Kemudian iblis tidak punya lagi akses naik turun surga bumi. Dicampakkan ke bumi. Iblis terpaksa sudah, saudaraku, menjadikan bumi sebagai ajang pelampiasan kemarahannya, kemudian jadilah masa antikris. Jadi sebelum masa antikris itu terjadi, gereja yang esa, gereja yang bersatu, sidang mempelai wanita anak domba Allah ini harus jadi dulu, harus terbentuk dulu. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan fahami Wahyu pasal 10 ayat 1-11, saudaraku. Ini percakapan hikmat dan makrifat tingkat tinggi, saudaraku. Percakapan tokoh-tokoh besar akhir zaman. Saudaraku, saya bacakan, saudaraku. Nanti saya terangkan ini artinya. Wahyu pasal 10 ayat 1. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Saudaraku, ini siapa, saudaraku? Sosok malaikat lain yang turun dari surga. Gambarannya itu, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Ini adalah pemimpin dari kegerakan kuda putih. Pemimpin dari kegerakan kitab Wahyu akhir zaman yang benar. Saudara, ini adalah penunggang kuda putih. Ini adalah komando dari 7 bintang yang ada di dalam genggaman tangan kanan Allah. Saudara, di sini dikatakan ayat 1 ini. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Kenapa dari surga? Karena untuk menerima penjelasan kitab Wahyu, saudaraku, ini perlu konfirmasi dari surga. Artinya, saudaraku, hamba Tuhan ini dia punya pengalaman surga, mendapat petunjuk langsung dari Tuhan mengenai apa yang akan terjadi di dalam kitab Wahyu ini. Jadi hamba Tuhan tersebut mendapatkan konfirmasi langsung dari surga. Seperti kemarin saya katakan, saudaraku, memang ada satu ketika, kalau dalam bahasa kitab Ayub itu digambarkan sebagai pisauan agung, saudaraku. Pada suatu hari ketika anak-anak Allah menghadap, maka iblis juga menghadap, kemudian menuduh Ayub dan lain sebagainya. Nah, hamba Tuhan ini, saudaraku, ini dibawa kepada pisauan agung seperti itu, saudaraku. Melalui kuasa yang dahsyat. Oleh karena itu, saudaraku, hamba Tuhan diberikan penjelasan detail mengenai kitab Wahyu ini. Kitab ini terbuka di tangannya. Kitab Wahyu ini, saudaraku.
Jadi kalau ada seseorang yang mencoba mengupas kitab Wahyu ini, tidak melalui konfirmasi surga, tetapi mencoba mengotak-atik dengan kekuatan otak akal pikirannya, tidak akan ketemu. Karena ini wahyu. Wahyu itu harus dibuka dengan wahyu. Dan itu pun nanti akan klop dengan firman Tuhan ini. Tidak ada satupun yang salah dari firman Tuhan ini. Semuanya akan seiring sejalan saudaraku. Apa yang menjadi petunjuk Tuhan ketika pisauanan agung tersebut saudaraku, dengan apa yang akan terjadi di akhir zaman di dalam kitab Wahyu, semuanya klop. Bahkan nanti kalau selama ini ada perbedaan mengenai waktu, maka berbahagialah orang-orang yang menanti-nantikan selama 1290 hari dan lain sebagainya di kitab Daniel itu maknanya apa? Itu ada penjelasannya, saudaraku. Itu ada artinya, dan artinya tidak tedeng aling-aling lagi, saudaraku. Jadi saudaraku, ini malaikat yang di dalam Wahyu pasal 10 ayat 1 ini digambarkan sebagai malaikat lain yang kuat turun dari surga. Ini adalah penunggang kuda putih. Yang di dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11 itu digambarkan sebagai, saudaraku, ya saya bacakan. Ini sosok yang ada di Wahyu pasal 10 ayat 1. Hamba Tuhan yang gagah, yang memegang gulungan kitab kecil, yang di tangannya rahasia kitab Wahyu ini terbuka dan dipercayakan, yang diundang ke dalam pisauanan agung di surga, diberitahu mengenai kitab Wahyu ini, saudaraku. Saudara, saya bacakan Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. Ingatlah hal-hal yang dahulu sejak zaman purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Inilah hamba Tuhan yang saya sebut sebagai malaikat sang surya, malaikat si burung Garuda, saudaraku, malaikat si unggas nasar. Kalau di sini digambarkan sebagai burung buas dari timur. Tidak ditulis sebagai Garuda, saudaraku, karena saudaraku di dalam bahasa aslinya ini ditulis sebagai ayit, saudaraku. Ayit itu artinya satu burung buas. Memang bahasa burung Garuda itu tidak bisa diterjemahkan di dalam bahasa aslinya. Ini bisanya ya ditulis ayit itu, saudaraku. Kalau di dalam bahasa Inggris ditulis menjadi eagle, saudaraku. Jadi, saudaraku, inilah yang disebut dalam nubuatan Yesaya pasal 46 ayat yang ke-11, saudaraku. Ini adalah malaikat si burung Garuda, malaikat si unggas nasar, burung buas dari timur, saudaraku. Ini dari Indonesia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemurahan Tuhan luar biasa. Oleh karena itu, terbukanya kitab Wahyu ini dari Indonesia. 4 orang tokoh, 4 orang bintang nanti juga dari Indonesia. Luar biasa pemakaian Tuhan atas Indonesia ini. Lanjut kembali kepada kitab Wahyu pasal 10 sekarang ayat 2. Perhatikan baik-baik. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Saudara, ayat yang kedua ini, dan di tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ini rahasia kitab Wahyu. Yang di dalam kitab Wahyu pasal 5 itu kitab itu masih termetre luar dalamnya, tersegel luar dalamnya. Yang membuka siapa, saudaraku?
Anak domba, Tuhan Yesus Kristus. Dia yang tampil sebagai imam besar yang membuka. Tetapi oleh Tuhan dipercayakan kepada hamba Tuhan ini, kepada malaikat sidang ini. Oleh karena itu, saudaraku, hamba Tuhan ini, saudaraku, dia betul-betul memahami keseluruhan rahasia kitab Wahyu ini secara utuh, gamblang, tidak tumpang tindih, saudaraku, betul-betul jelas. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini makna dari gulungan kitab kecil yang terbuka. Terbukanya juga lewat apa, saudaraku? Pertama, karena dia memang dipilih Tuhan. Kemudian yang kedua, dia diundang dalam pisauan agung. Dalam bahasa saya katakan seperti itu. Saudaraku, pisauan agung itu seperti apa? Ketika Tuhan, saudaraku, ketika anak-anak Tuhan menghadap kepada Tuhan di surga, saudaraku. Saat ini pun iblis juga masih bisa naik turun surga bumi. Saudaraku, tetapi hamba Tuhan ini dia diberikan waktu secara khusus oleh Tuhan, pemberitaan secara khusus oleh Tuhan untuk memahami kitab Wahyu ini. Oleh karena itu, saudaraku, dia turunnya dari surga membawa gulungan kitab kecil yang terbuka. Rahasia kitab Wahyu ini hanya bisa dibuka, diungkapkan oleh orang yang mendapatkan wahyu juga dari Tuhan untuk membukakan rahasianya. Jadi saudaraku, kitab kecil yang terbuka ini adalah rahasia kitab Wahyu. Kitab Wahyu dari pasal pertama sampai terakhir terbuka. Saudaraku, tidak ada yang tertutup lagi, semuanya sudah menjadi gamblang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian selanjutnya saya bacakan, malaikat ini, saudaraku, ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Hamba Tuhan ini, saudaraku, malaikat sidang ini, saudaraku, penunggang kuda putih ini, saudaraku, kuasanya begitu luar biasa. Ia menginjakkan, ini bahasa rohani ya, saudaraku, jangan nanti dikira orangnya besar sekali gitu. Ini bahasa rohani, kekuatan rohani yang dimilikinya. Kalau zaman Musa ya tongkatnya begitu, saudaraku. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut. Laut, saudaraku, itu tempat munculnya antikris. Jadi selama hamba Tuhan, malaikat sidang ini masih memimpin jemaatnya di muka bumi ini, saudaraku, antikris tidak akan bisa muncul, ditahan oleh kaki kanan dari malaikat si unggas nasar, malaikat sang surya tadi, saudaraku. Pemimpin kegerakan kuda putih ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian, dan kaki kirinya di atas bumi. Bumi ini merupakan tempat munculnya nabi palsu. Wahyu pasal 13, saudara baca. Jadi, saudaraku, selama hamba Tuhan ini masih menyelesaikan tugasnya untuk menyatukan jemaat-jemaat dari seluruh penjuru bumi, masih memimpin kegerakan, nabi palsu masih ditekan, dia belum akan bisa muncul dari dalam bumi. Oleh karena itu, saudaraku, ini rahasia yang luar biasa. Wahyu pasal 10 ini, kalau tidak diungkap bukakan oleh orang yang betul-betul mengerti, ini nggak akan tahu, saudaraku. Jadi, saudaraku, begitu luar biasa. Kemudian yang ketiga, saudara perhatikan baik-baik. Jadi yang ayat kedua tadi, malaikat atau hamba Tuhan, tokoh kegerakan akhir zaman, pemimpin kegerakan kuda putih itu, saudaraku, itu di tangannya kitab Wahyu ini terbuka. Dia yang diundang dari surga, saudaraku, diundang dalam pisauanan agung. Saudaraku, mendapatkan pewahyuan secara khusus untuk membuka rahasia kitab Wahyu ini. Kemudian, saudaraku, di tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ini rahasia kitab Wahyu terbuka belak di tangannya. Nggak ada yang tersembunyi lagi. Kemudian, ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut. Kuasa antikris pun ditekan oleh malaikat sang surya, oleh tokoh kegerakan ini. Kemudian kaki kirinya ini di atas bumi. Nabi palsu pun ditekan, tidak bisa muncul oleh karena kuasa malaikat sang surya ini.
Saudara, kemudian saya bacakan ayat yang ketiga. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Saudara perhatikan baik-baik. Ini hubungan antara malaikat sang surya dengan 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Ini seperti suara yang saling sahut menyahut, saudaraku. Jadi di sana digambarkan, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum, dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Saudara, ketujuh guru ini 7 bintang, 7 hamba Tuhan. Saudaraku, yang tadi disebut dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16, yang 4 orang dari Indonesia, 3 orang dari luar negeri. Saudaraku, ini saudaraku yang digambarkan di sini sebagai ketujuh guru yang memperdengarkan suaranya. Kemudian ayat 4 saya bacakan. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, perhatikan baik-baik lagi. Aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Perhatikan ini baik-baik. Ini adalah hari, bulan, tanggal, dan tahun dari saat pengungsian itu terjadi. Saudaraku, pada saat itu, saudaraku, sudah dengar oleh Rasul Yohanes suaranya malaikat sang surya yang mengaum bagikan auman singa. Kenapa singa, saudaraku? Ini penampilan Tuhan Yesus dalam Injil Matius. Dia tampil sebagai raja. Aumannya, saudaraku, seperti raja, saudaraku. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebetulnya berita kapan pengungsian. Saudaraku perhatikan baik-baik. Kapan gereja nanti Viogo mengungsi ke padang belantara pengungsian, ini tanggal, bulan, dan tahunnya sudah diketahui Rasul Yohanes pada saat itu, sudah didengarnya melalui ketujuh guru itu. Saudaraku, ini bahasanya bahasa yang sangat tinggi ya, saudaraku. Dan aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga. Meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Enggak boleh ditulis. Hari H, tanggal, bulan, tahun saat pengungsian itu, pada saat Rasul Yohanes dahulu menerima, saudaraku, wahyu, kemudian ditulis di dalam kitab Wahyu ini, saudaraku. Ini Rasul Yohanes pun belum boleh mencatat, saudaraku, mengenai hari itu, meskipun dia tahu sebagai seorang rasul, dia mengikat, memeteraikan rahasia ini betul-betul rapat, saudaraku. Jadi kalau saudara dipercaya menjadi hamba Tuhan, kalau Tuhan suruh meteraikan rahasia ini, jangan saudara bocorkan kemana-mana. Seperti Rasul Yohanes ini, meteraikan ya meteraikan, tidak ditulis, saudaraku. Akhirnya ini hanya akan terjadi, saudaraku, pemberitaan ini nanti satu ketika, yaitu ketika berita pengungsian terjadi, yang terjadi pada Wahyu pasal 10 ayat 1, khususnya di dalam Wahyu pasal 10 ayat yang ketiga dan keempat. Kemudian ayat yang kelima, perhatikan baik-baik dari Wahyu pasal yang ke-10. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak ada penundaan lagi. Kemudian ayat 7, tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya, supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku,
ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Ayat 10, lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Saudaraku, jadi untuk terjadinya masa pengungsian, kalau gereja sudah bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, dari bangsa Israel juga sudah bersatu, saudaraku, kemudian saat itulah tiba saatnya pengungsian, maka kemudian seizin Tuhan bumi dilanda masa antikris. Seizin Tuhan tanda 666 itu diberlakukan di muka bumi. Saudaraku, jadi selama 7 tokoh ini masih di bumi, selama malaikat sang surya masih memimpin kegerakan di bumi, saudaraku, saudara nggak usah khawatir dengan antikris, dengan 666, saudaraku. Itu belum akan jadi. Kalau gereja Tuhan sidang mempelai wanita anak domba Allah itu belum terbentuk sempurna. Saudaraku, masa antikris itu tidak tergantung kepada iblis, saudaraku. Tidak tergantung kepada nanti yang akan jadi antikris. Tidak akan tergantung dari orang yang nanti akan jadi nabi palsu. Tapi itu justru tergantung kepada keputusan Tuhan dan juga kesiapan hamba-hamba Tuhan dan jemaat-jemaat Tuhan di akhir zaman. Itu justru tergantung dari kita. Saudaraku, kalau kita sudah bersatu dari bangsa, suku, bahasa, maka nanti seizin Tuhan masa antikris itu akan dipersilahkan. Silahkan injak-injak pelataran bait suci Allah. Wahyu pasal 11 ayat yang ke-2. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi justru datangnya masa antikris itu bukan tergantung dari rekayasanya iblis dan manusia, kompromi-kompromi mereka. Tetapi justru tergantung dari Tuhan yang tampil sebagai imam besar, kemudian hamba-hamba Tuhan yang dipakai, kemudian jemaat-jemaat yang sudah siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kalau jemaat-jemaat sudah siap, barulah masa antikris itu tiba. Saudara, maka saya beritahu, saudara itu jangan takut dengan isu 666 yang kan diselundupkan, dimasukkan, dicampurkan dalam vaksin dan lain sebagainya. Itu hoax, saudaraku. Gak usah saudara dengar berita-berita semacam itu. Dengarkanlah berita kitab Wahyu pasal 1. Kalau saudara ingin masuk dalam pemberitaan kitab Wahyu yang benar itu, saudara harus melalui kitab Wahyu pasal 1. Tampilnya Tuhan Yesus yang nyalirani, yang tampil sebagai imam besar, yang akan memakai hamba-hambanya yang disebut 7 bintang, yang akan memimpin jemaat-jemaat akhir zaman dalam kesatuan tubuh Kristus yang esa, untuk satu tujuan, lahirnya anak manusia yang menggembala dengan gada besi. Ini bahasa rohani dari lahirnya gereja Tuhan yang bersatu, jemaat Tuhan yang bersatu dari berbagai bangsa, suku, bahasa. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi saudaraku, masa-masa yang berat yang disebut sebagai masa antikris, kemudian penerapan tanda 666 itu tidak tergantung dari konspirasi jahat manusia-manusia serakah, dari konspirasi keji iblis, saudaraku, dari konspirasi jahat orang-orang konglomerat yang berambisi menguasai dunia. Tidak dari sana, tidak tergantung dari itu. Mereka boleh merancang ini itu. Tetapi kalau 7 bintang ini belum, saudaraku, belum menyatakan dirinya, saudaraku. Kemudian pemimpin kegerakan kuda putih, penunggang kuda putih itu belum muncul, saudaraku. Masih memimpin, masih harus memimpin kegerakan. Saudara, jangan dibingungkan dengan tanda 666 itu dalam nama Yesus, saudaraku. Saya menjamin di hadapan saudara akan hal ini. Jadi masa yang berat yang disebut masa antikris, penandaan 666 itu hanya akan terjadi kalau gereja sudah jadi. Sidang mempelai wanita anak domba Allah sudah terbentuk. 7 hamba Tuhan yang disebut 7 bintang itu sudah muncul.
Kemudian sudah terjadi kegerakan kuda putih. Kemudian saudaraku, sudah terjadi penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala. Saudaraku, baru sesudah penghukuman sangkakala itu berakhir, gereja mengungsi. Kemudian dunia dilanda masa antikris selama 1260 hari. Gereja mengungsi di satu tempat yang namanya padang belantara pengungsian. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Kemudian di akhir 1260 hari itu barulah yang dinamakan rapture. Gereja diangkat. Kita semua yang berada di padang pengungsian itu akan diangkat. Jadi pengungsian itu bukan dari kota-kota, bukan dari bait suci, saudaraku, bukan dari gereja, bukan dari rumah-rumah, tetapi dari padang belantara pengungsian. Rapture itu dari padang belantara pengungsian. Satu tempat yang disediakan oleh Tuhan. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kiranya saudara menjadi paham akan rencana Tuhan yang begitu luar biasa. Ini kita juga akan baca nubuatan dalam Mika ini mengenai munculnya 7 tokoh yang disebut 7 bintang, bahkan 8 pemimpin manusia dengan pemimpin tokoh kegerakan akhir zaman, penunggang kuda putih atau malaikat si unggas nasar, saudaraku, atau malaikat sang surya, saya sebutnya begitu. Saudaraku, Mika pasal 5 ayat 1, langsung saja. Mika pasal 5 ayat 1, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan itu telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Ayat selanjutnya, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, ini Asyur bahasa rohani, saudaraku, nanti artinya saya terangkan di pertemuan yang akan datang. Dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. 7 gembala, 7 bintang di tangan kanan Allah. 8 pemimpin manusia dengan 1 pemimpin kegerakan kuda putih, penunggang kuda putih. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 juga adalah malaikat yang gagah yang memegang gulungan kitab kecil di Wahyu pasal yang ke-10 tadi, yang menerima mandat pewahyuan. Dia dibawa kepada pisauanan agung untuk menerima rahasia yang benar tentang kitab Wahyu ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang harus kita pahami. Jadi Tuhan akan memunculkan 7 orang, saudaraku, hamba Tuhan yang sangat diurapi. Disebut 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan yang tampil sebagai imam besar agung, Wahyu pasal 9, Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20, beserta hamba-hamba yang akan diutusnya, ini 7 bintang. Wahyu pasal 1 ayat 16 dan ayat 20, yang di dalam kitab Wahyu pasal 10 disebut juga 7 guru. Ini pelaksana penghukuman dari 7 meterai, 7 sangkakala, dan juga 7 cawan murka Allah. Ini 7 tokoh itu, saudaraku, jadi luar biasa. Saudara, kalau saudara belajar kitab Wahyu dari saya, maka yang saya perkenalkan itu penampilan Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar agung. Dan munculnya tokoh-tokoh akhir zaman, tokoh-tokoh yang akan dipakai Tuhan di akhir zaman. Yang menjadi terkenal dari pemberitaan kitab Wahyu ini bukan antikris, tetapi Tuhan Yesus Kristus, imam besar agung, mempelai pria surga kita, raja di atas segala raja, dan juga hamba-hamba yang akan diutusnya seperti Musa,
7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Saudaraku, 4 orang bintang dari Indonesia dan 3 dari luar negeri. Saudara boleh ingat baik-baik. Dan ini pada saatnya nanti akan digenapi. Sekarang kita menjelang masuk 7 tahun terakhir. Saudara kalau mau mempelajari kronologis kitab Wahyu, lihat link di bawah ya, dengan urut supaya saudara mengerti bagaimana alur kronologis dari kejadian yang akan terjadi di akhir zaman menurut kitab Wahyu, menurut apa yang dibukakan oleh Tuhan di dalam pisauanan agung kepada hambanya, saudaraku, untuk dinyatakannya kepada saudara, supaya saudara mengerti rencana Tuhan di akhir zaman. Saudara, jadi inilah yang akan menentukan kapan jemaat sidang mempelainya itu mengungsi, saudaraku. Yang akan menentukan itu ternyata Tuhan Yesus Kristus, kemudian 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah, kemudian tokoh dari kegerakan ini, penunggang kuda putih ini, saudaraku, hamba Tuhan yang sangat diurapi, yang masuk dalam pisauanan agung, mendapatkan gulungan kitab yang terbuka. Kitab Wahyu terbuka, karena kitab Wahyu ini merupakan wahyunya Tuhan untuk membuka rahasia dalam ini, saudaraku, juga harus melalui, saudaraku, pewahyuan secara khusus. Saudaraku, Tuhan Imam Besar Agung, hamba-hambanya, dan sidang mempelainya yang akan menentukan kapan masa antikris itu tiba. Bukan iblis, bukan antikris, bukan nabi palsu, tapi justru kita semua. Tuhan Yesus Imam Besar Agung, hamba-hamba yang diurapi, dan jemaat sidang mempelai wanita anak domba Allah. Iblis tidak bisa berbuat apa-apa mengenai datangnya masa antikris dan pemberlakuan tanda 666. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian. Haleluya. Amin.